Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Krisnaji. NIM saya 2010 10 92. Saya dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 8C. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pencacah, yakni matkul praktikum teknik digital, dan saya mendapatkan tugas postes untuk menjelaskan materi tentang pencacah dan menjelaskan tentang hasil rangkaian saya. Oke, yang pertama ada counter atau rangkaian pencacah. Jadi counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner. Hampir seluruh peralatan elektronik yang mempergunakan sistem digital di dalam rangkaian berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program. Alat tersebut dinamakan dengan pencacah atau counter. Pada umumnya, counter ini dibentuk dari beberapa buah rangkaian, flip-flop atau bistabil multivibrator, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan menurut cara kerja masukkan pulsa ke dalam setiap flip-flop, maka counter dapat dibagi menjadi satu, yakni asynchronous binary counter, dan yang kedua ada synchronous binary counter. Sedangkan menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya, maka counter dapat dibagi menjadi satu, up counter, dan yang kedua ada down counter, yang ketiga ada up down counter. Dan yang pertama adalah synchronous binary up counter, dan di sini ada sebuah rangkaian ya, dan counter ini dapat menghitung bilangan biner dengan urutan dari bawah ke atas. Apabila digunakan 4 buah flip-flop, maka kita dapat melakukan hitungan paling tinggi adalah 111. Counter yang dapat menghitung sampai 1111 disebut 4 bit binary counter. Oleh karena dapat menghitung dengan cara ke atas, maka disebut pula asynchronous 4 binary up counter. Gambarnya dapat dilihat di atas. Dan pada rangkaian di atas pula, input J dan K dari seluruh flip-flop dibuat dalam keadaan satu. Sebelum pulsa pertama yang akan dihitung masuk ke input, maka seluruh output counter L4, L3, L2, dan L1 dibuat 0 terlebih dahulu, dengan jalan membuat clear dalam keadaan 0 walaupun sesaat. Dan prinsip kerja dari counter ini adalah kebalikan dari up counter, yaitu menghitung bilangan biner dengan urutan mulai dari atas ke bawah atau dari besar ke kecil. Prinsip kerjanya pun tidak jauh beda dari up counter. Bedanya hanya setiap output flip-flop diambil dari output key Q, sedangkan input clock-nya dihubungkan dengan output not Q dari flip-flop sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut. Dan prinsip kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum pulsa pertama datang dan masuk ke input, seluruh output counter Q3, 2, 1, dan 0 dibuat 0 dengan menggunakan direct clear walaupun sebentar saja. Nah, pada saat pulsa pertama bergerak dari 1 ke 0, maka output flip-flop 0 akan berubah menjadi 1. Not Q, flip-flop A berubah dari 1 ke 0 juga. Hasil perubahan ini akan masuk ke flip-flop 1, sehingga menyebabkan output Q2 menjadi 1. Hal yang sama juga terjadi pada flip-flop 2 dan 3, sehingga output mereka berubah menjadi 1. Jadi sesudah pulsa pertama masuk, output counter akan berubah menjadi 1, 1, 1, 1. Dan di sini juga ada asynchronous up-down counter, yaitu suatu rangkaian elektronik yang mempergunakan sistem digital. Sering memerlukan suatu alat pencacah yang dapat menghitung ke atas dan bisa juga menghitung ke bawah. Alat pencacah yang dapat melakukan penghitungan seperti ini disebut binary down counter. Alat ini dapat menghitung ke atas dan ke bawah dengan mengatur suatu alat pengontrol tertentu. Dengan memanfaatkan tombol up dan down, pada gambar di atas kita dapat melakukan proses penghitungan dari atas atau dari bawah. Dan selanjutnya ada synchronous binary counter. Jika pada asynchronous counter pulsa yang akan dihitung datanya tidak serentak, maka pada synchronous counter ini pulsa yang ingin dihitung masuk ke dalam setiap flip-flop serentak bersama-sama, sehingga perubah output setiap flip-flop akan terjadi secara serentak. Oleh karena itu, proses menghitung pada synchronous counter ini akan lebih cepat jika dibandingkan dengan asynchronous counter. Dan di sini juga ada synchronous binary down counter.
sama dengan synchronous binary up counter di atas, hanya saja bedanya rangkaian ini melakukan perhitungan dari atas ke bawah. Rangkaiannya dapat dilihat pada gambar di atas. Dan selanjutnya ada synchronous binary up down counter. Nah, pada rangkaian ini bisa dilakukan proses penghitungan ke atas atau ke bawah dengan memanfaatkan tombol pengatur proses penghitungan. Rangkaian juga dapat dilihat seperti berikut. Nah, jika kita menggunakan control up counter, maka rangkaian yang negatif adalah seperti di bawah yang kedua itu. Dan jika kita menggunakan down counter, maka rangkaian yang negatif adalah seperti ini. Nah, kesimpulannya dengan merangkaian beberapa buah JK flip-flop dapat dibentuk beberapa jenis counter. Nah, jumlah kemampuan menghitung dari counter bergantung pada jumlah flip-flop yang digunakan. Semakin banyak jumlah flip-flop yang digunakan, semakin besar pula jumlah menghitung yang dapat dilakukan. Selain itu, dapat menghitung pulsa. Counter dapat juga digunakan untuk membagi frekuensi. Nah, frekuensi output dari sebuah flip-flop adalah setengah dari frekuensi inputnya. Jadi pada counter yang menggunakan 4 buah flip-flop akan membagi 16 frekuensi inputnya. Contohnya adalah F output sama dengan 1/16 F input. Dan pada contoh counter yang sudah dibahas di atas, hanya mampu menghitung sampai bilangan tertentu saja, yakni 2, 4, 6, 8, 16, 32, dan seterusnya. Untuk dapat melakukan penghitungan di luar bilangan tersebut, diperlukan rangkaian khusus yang akan kita bahas pada tema selanjutnya. Nah, berpindah kepada hasil data. Di sini saya tadi melakukan sebuah praktikum dan saya merangkai sebuah rangkaian pencacah sinkron modulo 8 atau pencacah biner sinkron modulo 8. Nah, pada percobaan pertama tadi saya merangkaikan rangkaian pencacah biner sinkron modulo 8 yang tersusun dari satu gerbang N, 3 JK flip-flop, 3 logiprop berfungsi sebagai output, 1 logistat berfungsi sebagai reset, dan 1 logitoggle berfungsi untuk sebagai clock. Hasil dari nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 didapatkan hasil keluaran yang berbeda-beda. Tentunya pada clock 0 sampai 7 mendapat hasil yang sesuai dengan perhitungan binernya. Setelah sampai clock 8, maka nilai binernya akan kembali ke nilai 0, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Begitupun dengan nilai seterusnya seperti nilai 9 sama dengan 1 dan 10 sama dengan 2. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian penjajah biner sinkron modulo 8 akan mengalami pengulangan pada saat clock ke-8. Dan selanjutnya, saya juga membuat sebuah rangkaian counter sinkron modulo 6 dan seperti ini rangkaiannya. Pada percobaan kedua ini, saya merangkai rangkaian pencacah biner sinkron modulo 6 yang tersusun dari 2 gerbang N, 3 JK flip-flop, 3 logiprop, 1 logistat, dan 1 logitoggle. Hasil dari nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 didapatkan hasil yang sesuai. Dan rangkaian pencacah biner sinkron modulo 6 ini akan mengalami pengulangan pada clock ke-6 yang kembali ke nilai awal yaitu 0 dan seterusnya. Oke, selanjutnya pada percobaan ketiga, saya merangkai rangkaian pencacah sinkron BCD binary code desimal yang tersusun 3 gerbang N, 4 JK flip-flop, 4 logiprop, dan 1 logistat, dan 1 logitoggle. Nah, hasil dari nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 didapatkan hasil yang sesuai pada rangkaian ini karena memiliki output sebanyak 4 dalam kurung A, B, C, dan D. Pada pencacah sinkron BCD akan mulai dari clock 0 sampai 9 dan pada clock 10 akan mengalami perulangan kembali ke awal yaitu nilai clock 0 dan seterusnya. Lanjut pada percobaan keempat, saya merangkai rangkaian penjajah biner
tak sinkron modulo 8 yang tersusun dari 3 JK flip-flop, 3 logic probe, 1 logic state, dan 1 logic toggle. Pengujian pada rangkaian ini dilakukan mulai dari clock 0 sampai 10 berdasarkan data yang dihasilkan. Pengulangan ini membuktikan bahwa perbedaan antara pencacah biner sinkron modulo 8 dan pencacah biner tak sinkron modulo 8 terdapat hasil keluaran yang berbanding balik. Lanjut pada percobaan kelima, saya merangkai rangkaian pencacah biner tak sinkron modulo 6 yang tersusun dari 3 JK flip-flop, 3 logic probe, 1 logic state, dan 1 logic toggle. Yang penghubungnya berbeda dengan rangkaian sebelumnya, sinkron modulo 8. Pengujian pada rangkaian ini dilakukan dari clock 0 sampai 8 berdasarkan hasil yang diperoleh pengulangannya. Pengulangannya terjadi pada clock 6 yang kembali ke awal rangkaian. Kemudian, pencacah biner tak sinkron modulo 6 merupakan kebalikan dari rangkaian pencacah sinkron modulo 6. Dan lanjut pada percobaan ke-6, saya merangkai rangkaian pencacah tak sinkron BCD binary code desimal yang tersusun dari 1 gerbang N, 4 JK flip-flop, 4 logic probe, dan 1 logic state, dan 1 logic toggle juga. Dan pengujian pada rangkaian ini dilakukan dari clock 0 sampai 11. Kemudian setelah melakukan percobaan ini, saya bisa melihat bahwa pada saat clock 10, maka akan terjadi pengulangan yang sama pada clock 0 dan seterusnya. Tetapi rangkaian pencacah tak sinkron BCD ini merupakan kebalikan dari rangkaian pencacah sinkron BCD. Jadi perbedaan ini selanjutnya dapat dilihat pada penyusun. Pada tak sinkron hanya menggunakan 1 gerbang N, sedangkan sinkron menggunakan 3 gerbang N, dan perbedaan juga ketika penyusunan JK flip-flopnya. Dan kesimpulan pada rangkaian flip-flop penyusun sinkron yang disusun secara paralel, sedangkan sinkron secara seri. Dan yang kedua, keluaran pada setiap rangkaian pencacah akan kembali ke nilai awal pada saat melewati posisi nilai clock akhir. Dan yang ketiga, keluaran pada setiap rangkaian pencacah dipengaruhi oleh clock yang diberikan. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.